Ini yang berkaitan dengan pemecatannya Pak Jokowi. Itu skenario ataupun narasi yang coba dirangkai oleh PDI Perjuangan. Kasusnya Ahok 2016 bahwa ini adalah kasus politik kemudian dibawa-bawa dengan isu penodaan agama. Persis. Kasus Mas Hasto, kasus politik hanya menggunakan hukum, hanya menggunakan KPK sebagai alat untuk pertanyaan saya. Bismillahirrahmanirrahim guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Politikus PDIP Perjuangan Guntur Romli lagi-lagi memberikan pernyataan menarik terkait kasus Hasto Kristianto. Guntur Romli menyebut kasus Hasto sama persis dengan kasus Ahok, di mana ada politisasi dan juga ada kriminalisasi. Ya, tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Jadi pertama kami juga harus mengklarifikasi bahwa dari ucapan Bang Deddy Sitorus itu tidak ada tuduhan bahwa Pak Jokowi itu mengirimkan utusan. Jadi kalau dari perkataan Bang Deddy Sitorus adalah ada utusan pada tanggal 14 Desember yang salah satu permintaan dari utusan itu adalah jangan memecat Jokowi. Berarti itu utusannya bukan Pak Jokowi? Bukan. Utusannya bukan dari Pak Jokowi? Dari kalimat yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus. Nah ketika kemudian Pak Jokowi seperti Anda katakan ada batasnya, ya kami ingin merespon balik. Ya silakan Pak Jokowi, apa konsekuensi hukum dari ucapannya Bang Deddy Sitorus itu? Ya, kalau memang di situ ada tuduhan, ya silakan melaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau hanya ngomong memprovokasi, menghasut, menurut saya ini yang tidak baik, gitu kan? Karena ketika bicara soal tanggal 14 Desember, Bang Deddy bersama pengacara itu sedang menceritakan background dari politik kasusnya Mas Hasto Kristianto. Bahwa setelah kami mau sidang pertama, kami juga sudah membaca dakwaan jaksa KPK yang ternyata di situ dari sisi hukum sangat lemah, bahkan di situ ada manipulasi, kesaksian dan sebagainya, maka kami semakin yakin bahwa kasus ini adalah kasus politik. Nah untuk menceritakan ini adalah kasus politik apa? Kami harus menarik. Tanggal 14 Desember ada utusan. Tanggal 16 Desember Jokowi dipecat bersama 26 anggota PDI Perjuangan. Tanggal 18 ada perkembangan kasus Mas Hasto di KPK. Tanggal 20 pelantikan komisioner KPK yang pertama. Pada tanggal 20 pada hari yang sama gelar perkara. Jadi gelar perkara kasus Mas Hasto adalah perkara yang pertama dilakukan oleh KPK. Jadi sebentar. Kemudian tanggal 23 baru ada penetapan tersangka. Sprindik bocor kemana-mana. Tanggal 24 baru pengumuman tersangka. Yang ingin dikatakan bahwa kasus Mas Hasto ini terkait dengan politik, terkait dengan pemecatan Jokowi. Jadi ini bukan mau bicara apakah Jokowi mau kirim utusan atau tidak, atau siapa utusan, tapi kami mau menceritakan ini background kasus politiknya Mas Hasto Kristianto adalah politik. Bahwa kasusnya Mas Hasto itu terkait dengan pemecatannya Pak Jokowi. Sehingga keluarlah kemudian kronologis yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus. Tapi kan artinya menceritakan itu kan ingin mengaitkan bahwa kasus ini ya berkaitan sama Pak Jokowi. Siapa yang dirugikan di sini? Yang mana? Ya, yang dirugikan di situ aja lah Mas Hasto. Karena dia menjadi tersangka, kemudian kasusnya dipaksakan. Padahal kalau kita bicara soal putusan-putusan pengadilan sebelumnya tidak ada namanya Hasto Kristianto, sebagai penyuap, pemberi dana. Bahkan dalam 2 dakwaan jaksa sebelumnya, baik kepada yang namanya Ustiawan dan Saiful Bahri, itu uang dari Harun Masiku. Tiba-tiba jaksa sekarang memanipulasi. Saya katakan dari sisi hukum, dari sisi hukum kasus ini lemah. Maka kita bawa, ternyata ini bukan kasus hukum, ini adalah kasus politik. Ini yang berkaitan dengan pemecatannya Pak Jokowi. Itu skenario ataupun narasi yang mencoba dirangkai oleh PDI Perjuangan. Kasusnya Ahok 2016, bahwa ini adalah kasus politik, kemudian dibawa-bawa dengan isu penodaan agama. Persis. Kasus Mas Hasto, kasus politik, hanya menggunakan hukum, hanya menggunakan KPK sebagai alat untuk pertanyaan saya, kasus politiknya ini berkaitan dengan Pak Jokowi? Oh iya, tentu saja dengan pemecatan. Karena ya kita melihat bahwa setahun sebelumnya tanggal 2023 Mas Hasto sudah bicara menerima semacam tanda, semacam ancaman bahwa jangan sampai terlalu vokal menyerang Pak Jokowi. Kemudian tahun 2024 juga sama. Artinya apa? Dengan melihat sekuensi waktu, ya.
dari penetapan kemudian naik turun kasus ini memang ini terkait dengan persoalan politik yang salah satunya adalah pemecatan PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi. Oke, baik. Itu adalah narasi ataupun standing point-nya PDI Perjuangan bahwa kasusnya Hasto Kristianto berkaitan dengan pemecatannya Jokowi, artinya berkaitan dengan Pak Jokowi. Tapi masyarakat juga dari hasil survei, Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang sempat kita tampilkan dalam beberapa episode yang lalu menyampaikan bahwa mayoritas 71% responden ataupun masyarakat percaya bahwa Mas Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku. Itu ada surveinya, udah pernah kita tunjukkan ya. Tapi pertanyaan saya, pakai survei. Pertanyaan saya berikutnya adalah publik kemudian menilai PDI Perjuangan sulit sekali move on dari Pak Jokowi. Jadi apa-apa semuanya dikaitkan dengan Pak Jokowi, Mas Gundrom. Ya, menurut kami nggak seperti itu. Karena ketika penyebutan nama Pak Jokowi itu nggak hanya dari PDI Perjuangan. Baru-baru saja mantan anggota tim anti mafia migas yang pengamat energi dari UGM, Bapak Fahmi Radi, menyebut bahwa Pak Jokowi mencegah pelaporan kasus korupsi Petral ke KPK dengan mengutip dari Sudirman Said. Ini saya hanya mengutip ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tom Lembong juga menyebut bahwa dia hanya menjalankan perintah Presiden Jokowi. Dan nilai gula yang dia impor tidak sebesar menteri-menteri setelah dia. Pertanyaannya, kenapa kalau saya melaksanakan perintahnya Pak Jokowi, kemudian menteri-menteri setelahnya tidak diperiksa, kenapa saya yang diperiksa, kenapa saya yang diadili? Jadi penyebutan nama Jokowi itu tidak hanya PDI Perjuangan, dalam banyak kasus pun selalu dikaitkan dengan Jokowi, termasuk juga kasus Pertamina misalnya kan dulu pernah bicara Pak Jokowi tahu pemain migas, pemain gula, pemain ini, tapi nggak pernah nyebut nama. Sekarang ditanya nggak tahu, kalau ada tahu sekarang mau di masalahnya ini penyebutan nama Pak Jokowi bukan hanya di kasus-kasus yang tadi Anda sebutkan. Ya, tidak hanya PDI Perjuangan yang nyebut. Anda seperti yang kita tahu bahwa mantan Ketua KPK Pak Agus Raharjo juga sempat menyebut perintah Pak Jokowi untuk menahan kasusnya Setia Novanto. Tapi PDI Perjuangan nggak bereaksi loh pada saat itu. Karena hubungannya masih harmonis ya. Yang kasus apa itu? Setia Novanto IKTP. Itu kan mantan Ketua KPK Pak Agus Raharjo udah menyampaikan. Pada saat mau menangkap Pak Setia Novanto ada perintah untuk tahan dulu dari Pak Jokowi, tapi PDI Perjuangan nggak bereaksi loh pada saat itu. Cerita setelah itu, bukan saat kejadian. Ya kan dia kan ceritanya di acaranya Karosi kan. Ya kita sekarang juga pertanyakan kalau bicara soal Mas Hasto dianggap merintangi penyidikan, ya kenapa kasus-kasus itu juga tidak berlaku untuk Joko Widodo? Ya kita pertanyakan sekarang gitu loh. Baik. Ya kalau waktu itu kita tahu ya kita juga desak gitu. Baik ya. Saya mau putarkan ya, responnya Pak Jokowi ini agak berbeda. Oke guys, jadi sangat menarik sekali tadi ini yang mungkin yang saya soroti. Jadi adalah tadi Guntur Romli sempat mengatakan bahwa kasus Hasto itu persis dengan kasusnya Ahok dulu guys. Menurutnya ada politisasi dan ada kriminalisasi yang dikaitkan dengan pemecatan Pak Jokowi dari PDIP. Guntur Romli mengatakan bahwa kasus sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto adalah kasus politik, bukan kasus hukum. Persis kasus Ahok tahun 2016 yang dipolitisasi dan dikriminalisasi dengan kasus penodaan agama, sedangkan kasus Hasto dengan menggunakan KPK sebagai alat kriminalisasi. Guntur tadi juga sempat memaparkan beberapa kronologi terkait kasus Hasto. Dari sisi kronologi, yaitu pada tanggal 14 Desember ada utusan yang minta Jokowi tidak dipecat. Hasto mundur dari sekjen kalau nggak akan jadi tersangka KPK kasus Harun Masiku. Tahun 16 Desember Pak Jokowi tetap dipecat PDI Perjuangan bersama 26 orang lainnya. Lalu tanggal 18 Desember tiba-tiba ada perkembangan kasus Hasto di KPK. Tanggal 20 Desember pelantikan komisioner KPK yang baru. Lalu tanggal 20 lagi juga di hari yang sama itu ada gelar perkara kasus Hasto yang jadi tugas atau orderan pertama komisioner KPK. Lalu tanggal 23 Desember penetapan tersangka Hasto dengan sprindik yang dibocorkan kemana-mana. Menurutnya ini ada sebuah pelanggaran. Lalu yang terakhir tanggal 24 Desember pengumuman tersangka Hasto setelah sprindik dibocorkan guys. Jadi dengan kronologi tersebut, Guntur Romli meyakini bahwa kasus Hasto itu hampir sama dengan kasus Ahok yang mana ada politisasi dan juga ada kriminalisasi guys.
Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.